terkait dengan ya. Jadi terkait dengan proses pembuatan tablet, kalau dilihat di slide ini, ya, ini kok belum bisa, sebentar. Pen, oke, di slide ini kan ada 4 metode ya, yaitu direct compression, ya, atau kempa langsung, ya, wet granulation atau granulasi basah, dry granulation, dan fast melt granulation. Tapi kalau dilihat di slide yang ini, nah ini ada ketambahan dua, spray drying dan freeze drying. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kok ada tambahan dua ini. Baik. Nah, kita kembali ke sini dulu. Nah, mengapa kok metodenya ada banyak begitu? Kenapa kok nggak satu saya metodenya? Ya, kalau satu kan gampang, nggak usah milih. Nah, ini ada dasar pemilihannya. Baik, saya akan jelaskan. Ya, jadi secara umum pilihan yang pertama itu adalah kempa langsung. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini, nah di slide ini ya, untuk direct compression dia langkahnya sangat minimalis gitu ya. Hanya 2 step. Stepnya apa? Mix, kemudian kempa. Oke. Sementara yang lainnya panjang, termasuk yang spray drying nantinya. Oke. Lantas apa yang menjadi pertimbangan kita ya kalau ada apa waktu pada saat kita memilih metode pengempaannya ya kita milih yang mana. Nah, jelas pilihan pertama ini adalah direct compression, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang studi ya pra formulasi ya. Ada saya jelaskan sedikit. Studi praformulasi adalah studi atau satu kajian sebelum kita memformulasi. Fokus kita pada apa? Pada obatnya. Kenapa kok obatnya? Ya karena kita akan membuat sediaan dengan obat itu gitu. Paham ya? Jadi kalau Anda diminta membuat tablet apa natrium diklofenak ya, natrium diklofenak, maka pilihannya apa kajiannya adalah ya bahan aktif ini. Kenapa begitu? Karena bahan tambahan itu banyak. Bahan tambahan banyak. Pengisi misalnya kemarin ada apa? Ada laktosa, ada MCC, mikrokristalin selulosa, ya ada start, ya dan seterusnya. Ya milih yang mana? Ya harus milih yang sesuai dengan yang dibutuhkan, ya sesuai dengan sifat zat aktifnya ini. Pada saat memilih metode juga begitu. Jadi dilihat apa sifat ya fisika kimia dari zat aktifnya, dari obatnya. Nah, dalam kasus kita memilih metode, maka fokusnya adalah pada dua hal dari zat aktif itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sifat alirnya, sifat alir atau flowability-nya. Ya, flow ngalir ya. Flowability, kemampuan mengalir dari siapa obatnya. Oke. Nah, yang kedua apa? Kompresibilitas. Kompresibilitas. Nah, kita bahas satu persatu. Kenapa kok sifat alir penting? Nah, kemarin ya kan saya bicara tentang peralatan yang bentuknya seperti ini kan. Mudah-mudahan sudah terlihat bahwa di sini nanti ada hopper di mana akan bisa mengisi ya ruang cetakan itu. Ya, ya ngisinya itu nggak satu-satu, tapi dia ngalir ya mengalir dengan sendirinya masuk ke sini. Dan syaratnya itu harus volumenya ya seragam. Supaya apa? Supaya bobotnya juga seragam nantinya sehingga kadar ya zat aktifnya juga seragam. Oke, makanya harus bisa mengalir dengan baik. Ya, kalau nggak bisa mengalir bagaimana? Ya, paksa kita pilih metode yang lain. Ya, nah, yang kedua kompresibilitas.
Setelah dia bisa mengisi di sini, maka ini akan ditekan. Pada saat dikompres atau ditekan, maka dia tablet yang jadi nantinya, tabletnya ya, tablet yang gimana? Ah, gini ya, tabletnya itu harus cukup keras ya dan tidak rapuh. Supaya cukup keras dan tidak rapuh dengan penekanan ya yang diberikan yang juga tidak perlu terlalu besar, maka ya, maka harus kompresibel. Ya, able itu kan bisa dapat, kompres bisa dikompres. Ya, artinya kalau digempa menghasilkan apa namanya kekerasan yang cukup dan kerapuhan yang kecil gitu. Jadi tadi harus punya dua sifat. Apa? Sifat alir baik dan kompresibilitasnya baik. Ya, di slide ini ada ini. Sifat alir baik dan kompresibilitasnya baik. Jadi pilihan utama ini. Kalau dia tidak punya sifat alir dan kompresibilitas yang apa namanya baik, ya, maka dia tidak bisa dikempa langsung. Harus digranul. Kenapa? Ya, granulasi, granulasi kan proses membuat granul. Granul itu partikel yang lebih besar dari serbuk. Kalau serbuk itu ya, serbuk kita bilang nanti finus, ya serbuk halus gitu, finus. Nah, granul itu serbuk yang lebih besar. Nah, kenapa kok harus digranul? Karena sifat alir, sumasi atau penjumlahan. Ini kalau di serbuk ya, saya gambar sebentar biar agak lebih ini. Saya loh. Jadi ini kalau ada granul besar gitu ya, maka granul ini ya, ini ada dua gaya ya. Pertama gaya adhesi dan gaya kohesi. Ya, adhesi itu adhesif itu ya. Nah, adhesi sama kohesif. Gaya tarik antar partikel dan daya apa tarikan atau melekat dengan partikel yang lain gitu ya. Nah, jadi sifat alir itu somasi antara gaya adhesi atau kohesi dan gaya gravitasi, apa gaya beratnya ke bawah itu ya. Jadi kalau ke bawah itu kan M kali G ya, massa kali gravitasi. Gravitasi kan sama. Jadi kalau semakin besar massanya atau partikel yang semakin besar, maka dia berkecenderungan untuk mengalir lebih tinggi. Jadi resultannya kan akan begini dia. Jadi dia punya kecenderungan untuk ke bawah karena ukuran partikelnya semakin besar. Sementara kalau semakin kecil ukuran partikel, dia akan semakin cenderung untuk menggumpal dan lengket sehingga tidak mengalir, gitu ya. Nah, maka kalau tadi dia tidak punya sifat alir dan konsentrasitasnya tidak bagus, maka kita pilih yang granulasi ini. Granulasi yang mana Pak prioritasnya? Yang basah, bukan kering. Nah, kenapa? Kemarin saya jelaskan. Granulasi basah itu, ya, masih basah, ini saya hapus dulu. Oke, granulasi basah itu kan ada penambahan cairan pengikat. Jadi nanti zat aktif gitu ya, tambahkan bahan pengisi, tambahkan bahan penghancur, di blend, campur, tambahkan pengikat. Yang tadi sudah praktek, ya, ya pengikat. Ya nanti jadi adonan ya kemarin, ya, jadi massa, ya, massanya itu tidak seperti massa roti, bukan. Seperti massa bakmi, bukan. Kalau itu sudah nggak bisa. Ya, jadi masanya basah, tapi apa namanya tidak ambiar begitu ya. Ya nanti saya perlihatkan. Nah, kenapa kok kita memilih granulasi basah ini? Karena pada proses penggranulan dia yang pertama menjadi lebih mudah untuk diatur ukuran partikelnya. Ya, ukuran partikelnya itu mudah untuk dikendalikan, mudah untuk diatur. Kenapa? Kondisinya basah, nanti kita ayak basah, dia akan jadi ukurannya ya seperti itu. Kalau dikering, susah, nanti akan ada penjelasan. Yang kedua, dia campurannya lebih homogen.
Karena ada proses pengikatan, pencampuran pengikatan dia lebih homogen. Maka lebih homogen. Sehingga ini juga bisa untuk yang eh, kekuatan atau dosis obatnya kecil, ya. Kemudian cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia tahan panas dan tahan air. Kenapa? Karena bahan pengikat itu pembawanya atau pelarutnya adalah air. Kok nggak pakai etanol, Pak? Wah, etanol mahal. Enggak apa namanya? Lebih toksik dibandingkan apa? Lebih toksik. Ya jelas lebih toksik dibandingkan air gitu. Air kan enggak, ya. Nah, karena nanti juga akan kita keringkan, jadi harus tahan pemanasan. Karena stepnya itu ya untuk granulasi basah itu bisa dilihat di sini ya stepnya. Di mix dulu tadi antara zat aktif, bahan-bahan tambahan di mix ya dengan larutan binder ya. Setelah di mix nanti wet screening ya diayak basah. Nah, setelah basah ada drying. Nah, drying ini pakai panas karena air hilangnya dengan panas itu ya. Panas jadi harus tahan pemanasan. Jadi kalau ada obat ya, misalnya mudah terhidrolisis dan tidak tahan panas, ya tidak sampai 100 ya, sekitar 60, 50, 60 derajat itu, maka tidak bisa dibuat dengan granulasi basah. Harus milihnya granulasi kering. Oke? Tapi tadi granulasi basah ini lebih terpilih dibandingkan granulasi kering karena dia ini tadi apa? Karena dia lebih bisa diatur ukuran partikelnya, kemudian campurannya lebih homogen, ya. Cuma dia tidak boleh untuk yang obat yang mudah terhidrolisis dan tidak tahan panas. Nah, untuk dry granulation, ya, metode berikutnya yang terpilih. Nah, syaratnya apa? Dia syaratnya dia harus tahan pengempaan yang berulang. Nah, ini tahan tekanan tinggi dan berulang. Kenapa kok berulang? Kita lihat di sini. Ya, yang pertama di mixing dulu bahan-bahan yang akan digranul, ya misalnya zat aktif, tambah bahan pengisi, tambah bahan pengikat dalam bentuk kering, bahan penghancur, di compression, ya dijadikan selang. Nanti akan saya perlihatkan apa namanya alatnya. Kemudian setelah jadi tablet, misalnya itu gede-gede tabletnya, ini dihancurkan, dihancurkan, hancurkan. Nah, pada saat menghancurkan ini, jelas nanti ada yang jadi agak besar, ada yang jadi serbuk halus, finesse. Karena kita sulit mengatur, kan dihancurkan gitu, pasti ada jadi serbuk lagi. Nah, ini dia. Ya, jadi dia sulit diatur ukurannya, ya. Dan dia harus tahan pengempaan berulang. Kenapa? Di sini dikempa, di atas, di bawah dikempa lagi. Dua kali pengempaan. Apa konsekuensinya, Pak? Bisa merubah stabilitas dari partikel, ya, atau nama lainnya kristal. Ya, kristalografinya, ya, sifat kristalinnya itu bisa berubah. Apa konsekuensinya? Bisa menurunkan stabilitas, ya, bisa merubah apa namanya disolusi atau kelarutannya, dan juga bisa nanti berpengaruh sampai ke efikasinya, ya, keberkhasiatannya itu bisa. Jadi syarat ini apa tadi? Tahan tekanan tinggi dan berulang. Oke. Nah, ini. Jadi yang terpilih pertama tadi apa? Kempa langsung. Yang kedua, granulasi basah. Yang ketiga, granulasi kering. Nah, yang keempat, ada yang namanya fast melt granulation. Ini, fast melt granulation. Nah, akan mudah saya jelaskan dengan slide ini. Sini saya ada tambahkan slide satu ya. Nah, ini. Hot melt atau fast melt sama aja ya. Hot melt pakai panas dia. Ya, karena untuk melted butuh panas. Ini contoh. Ini ada excipient, dia bahan pengikat. Ya, bentuknya lipid boleh atau bahan pengikat yang intinya bahan pengikat itu nanti bila terkena suhu
ya kurang lebih 50-60 derajat, maka dia akan meleleh ya. Nah, ini ditambahkan partikel obatnya, ini API-nya ya, apinya. Nah, ini bahan pengikatnya dan juga nanti bisa ini tambahkan pengisi, tambahkan penghancur boleh, di blend di sini, kemudian dicampur dengan ini ya keseluruhannya, di heating, dipanaskan. Cara memanaskannya mana? Ya dalam mixer ya yang tertutup ya dia bisa apa namanya dipanaskan, di mix. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi ikatan seperti ini ya, membentuk granul. Nah, nanti tinggal diayak ya kan? Belum jadi granul. Ini yang sebelum dari granul ini diayak ya. Nah, diayak akan jadi granul ukuran yang lebih apa namanya sesuai dengan ukuran. Oke. Terus kemudian tinggal didiamkan. Tidak perlu dikeringkan. Karena kalau dikeringkan pakai panas nanti meleleh lagi. Jadi bayangannya seperti orang bikin coklat mete gitu ya. Ada coklat tambah kacang mete. Nah, ini dilelehkan coklatnya, tambahkan mete, nah, kemudian tinggal dicetak. Nah, jadi coklat ya yang mengandung mete. Nah, gitu. Oke, itu untuk fast melt preparation. Baik. Kemudian yang terakhir, dua yang terakhir maksudnya, ini pakai spray, drying dan freeze drying. Nah, dua-duanya pakai kata drying, pengeringan. Ya, apa maksudnya? Jadi kalau ada bahan obatnya atau API-nya atau obatnya ya, API atau obatnya ya, atau zat aktifnya kan sama saja itu. Ya, bentuknya cair, maka ini nggak bisa langsung di tablet, nggak bisa langsung di tablet, nggak bisa langsung di kapsul, nggak bisa langsung dijadikan serbuk. Bagaimana? Harus dikeringkan dulu. Nah, pilihan keringkannya ada dua, ya mau pakai panas atau pakai dingin, ya pakai panas atau pakai dingin. Lah kalau pakai panas, ya syaratnya apa? Zat aktifnya harus tahan panas. Kalau pakai dingin, pilihannya untuk zat aktif yang tidak tahan panas. Umumnya yang dipakai itu pakai yang hot spray drying ini. Kenapa? Ini lebih murah. Yang freeze ini biasanya untuk produk-produk bioteknologi, produk-produk dari protein, yang produk yang misalnya dari vaksin dan sebagainya itu, ya apa namanya vaksin maksud saya, ya protein itu nggak tahan panas, maka pakai freeze drying dan itu dia lebih mahal. Nah, kalau udah spray nanti udah kering, ya jadi serbuk. Ya, jadi serbuk. Nah, serbuknya ini tinggal mau di tablet, di kapsul atau apa, ya monggo, gitu ya. Jadi dua yang terakhir ini dia untuk yang bentuknya adalah cairan. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, sebentar ini kok nggak bisa. Ini yang terlihat apa? Presensi? Silahkan mencoba lagi. Ya, saya ulangi. Pilihan pertama apa? Direct compression. Karena dia paling ringkas. Ya, nah, tapi kan tidak semuanya bagus ya untuk direct compression, bagus sifatnya. Jadi kalau sifat alirnya bagus, kompresitasnya bagus, pakai ini. Kalau enggak, pilihan wet ya. Tapi ini syaratnya harus karena wet ya, basah, basahnya karena air harus tahan air, artinya tidak terjadi hidrolisis. Hidro itu air, lisis itu apa perusakan ya oleh air. Dan karena air harus dihilangkan nantinya, maka harus dikeringkan ya. Kalau itu enggak, kita pilih dry granulation. Ya kalau itu enggak nanti mungkin fast melt conversion. Nah, tapi ke fast melt ini juga nanti ada panas. Ada panas, panasnya sekitar 50-60 ya. Tapi ini nggak pakai air, panas tapi nggak pakai air. Nah, untuk bahan yang cair Anda bisa pakai
spray drying dan freeze drying. Kapan pakai pilihan utamanya adalah spray drying kalau tahan panas. Pakai yang freeze drying. Oke, baik. Nah, peralatannya. Saya mulai dari ini kalau ini kan sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, ini ada alat yang namanya untuk menggranul. Ini ribbon ya, mixer yang untuk granul yang nanti bisa dilihat ya. Ini eh, apa namanya oscillating granulator untuk menggranul. Oke, ini ada ayakan, shift, ada ayakan. Kalau ayakan kita pakai nomor ya, nomor ayakan. Nomor ayakan yang biasanya bilang mesh. Ya, mesh. Mesh itu apa? Atau nomor ayakan berapa? Jumlah lubang tiap inci persegi. Tiap 2,5 cm. 2,5 cm. Ya, berapa jumlahnya? Kalau misalnya nomor 30, berarti jumlah lubangnya ada 30. Kalau nomor 100, jumlah lubangnya ada 100. Nah, kalau jumlah lubang 100 dengan jumlah lubang 30, jelas ukurannya lebih besar yang 30. Karena nomor ayakan atau mesh itu adalah jumlah lubang tiap inci. 1 inci 2,5 cm. Ya, tiap inci persegi. Itu tepatnya. Oke. Nanti akan saya perlihatkan di YouTube ada. Kalau ini yang FBD untuk mengeringkan. Ya, yang praktikum tadi tablet mengeringkannya pakai alat yang seperti ini. Di mana granul dihamburkan, nah, nanti ada udara panas yang dipasok. Ya, sehingga cepat keringnya. Nah, kalau ini uh, di itu dari atas, ya arahnya berbeda aja. Oke, baik. Kita lihat di apa namanya YouTube aja ya biar lebih mudah. Yang pertama tadi oscillating granulator ya, untuk granul kering ya, oscillating granulator. Oke, ini langsung keluar dia. Video pakai yang mungkin ini aja ya, coba ya. Nah, ini dia muternya kiri kanan ya, dua arah. Nah, lihat, itu massa granul. Massa granul yang dia nggak melinyek begitu, ya. Masukkan langsung diayak. Nah, itu ayakannya. Mau ukuran berapa? Oke. Nah, itu oscillating granulator. Kita punya di lab. Nah, kita punya di lab. Kenapa kok tadi pakai tangan, Pak? Ya, karena ini ya butuh besar ya untuk menggranulnya. Ya, kita juga punya mixer yang ini alatnya sama seperti ini. Cuma nanti diganti bukan untuk seperti ini, tapi kita akan menggunakan yang ini, yang nah ini pengaduknya. Bentuknya sama tadi. Oke. Nah, itu pasti apa namanya kapasitasnya cukup besar, ya. Terus kemudian kita akan melihat slugging ya, slugging, slugging mesin. Ini ada nih, slugging mesin. Kita lihat yang videonya. Ini jadi tablet gede-gede. Ini mungkin ya. Coba. Nah, jadi sama seperti mesin tablet, ya. Jadi ini apa namanya? ah jadi tablet terus nanti dihancurkan. Nah, kenapa tadi dihancurkan? Ya supaya jadi apa namanya partikel yang lebih besar. Tapi kan sulit dikendalikan karena pada saat menghancurkan itu juga timbul debu dan juga fineness, ya partikel-partikel yang halus. Oke, itu. Kemudian ada satu lagi namanya ah, Siltonator Roller Compactor, ya. Siltonator Roller Compactor. Ah, saya perlihatkan ini dulu. Kelihatan ya slide saya. Nah, ini. Kalau Anda melihat ini, ya, saya ini serbuk itu akan masuk di sini di atas, masuk di atas. Terus kemudian ini
Dia akan lewat ke sini, masuk ke sini, dan nanti akan dipres gitu sehingga keluar lembaran-lembaran begini. Nah, lembaran-lembaran ini yang kemudian dihancurkan, hancurkan sehingga menjadi granul, diayak menjadi granul sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Mau berapa? Ya, ukuran granul itu nanti pengaruhnya ke besarnya tablet yang akan dibuat. Kalau tabletnya agak gede-gede, ukuran granulnya lebih besar nggak apa-apa. Tapi kalau tabletnya kecil, ya, nah itu ukuran granulnya juga harus kecil gitu ya. Oke, baik. Kita lihat yang di ini tadi. Untuk memberikan gambaran, ini yang video saja. Yang mana ya? Ini aja mungkin nomor satu ini. Yang bentuknya skematis. Ya, ini untuk granulasi ke kering ya, namanya silsonator atau roll compactor. Ya, seperti apa? Nah, ini dikeluarkan ya, dikeluarkan, paksa masuk, terus kemudian dia akan keluar. Itu dia. Digiling, keluar seperti itu tuh lembaran-lembaran. Ya, lembaran kayak apa? Kayak kerupuk gitu ya. Nah, oke. Nah, dari situ nanti tinggal dihancurkan. Oke. Ada nggak yang lain? Coba lihat. Yang, sebentar, sorry. Yang ini, nah, With brain brew. Today, recycling your Fitzpatrick Chiltonator. We recommend read the manual in its entirety before powering up the machine. The voltage is currently set to three-phase. nah ini, bentar. Now, them Mana hasilnya ini? Ya, sorry, dia tidak memperlihatkan apa namanya produknya ya. Nah, coba yang ini. Sebentar ya. Hello everyone, I am Sujat and you are watching Pharma Inform. In Pharma Inform today we will discuss a very important topic which is Nah, ini kuliah. Oke, baik. Kita balik ke sini lagi. Ya, terus apa lagi? Jadi fast mail ya, coba ya, fast mail granulator, coba ya. Fast mail granulator. Ah, hot mail hot mail granulator granulation process. Ya, coba. Ini coba. Ini yang kemarin saya ambil itunya extruder excipient. Ini kemudian ada hasilnya enggak? Kurang ya. Coba yang ini ya. Ini coba ya. Ini baru penimbangan bahannya, ini pengaturannya. Ini keluar. Dia sudah keluar bentuknya, ya. Ini sudah jadi massa granul itu, ya. Terus kemudian ya, bawah ini ya, ini udah jadi. Oke, itu pakai hotmail. Oke, baik. Terus kemudian spray drying, ya, spray drying. Coba spray drying, video, spray drying. Oh, coba buci. Nah, ini. Nah,
Nah, ini kalau Anda lihat ini kan cairan ya. Cairan, di sini ada tulis maltodextrin. Ya biasanya obat itu sudah ditambahkan pe ini apa namanya ditambahkan pengisi. Contohnya salah satunya maltodextrin. Nah, terus kemudian dari situ, nah masukin selang. Nah, ini ada gerakan peristaltik. Dari situ disedot, ya, dengan gerakan peristaltik ini diseperikan. Nah, ini partikel size-nya bisa diatur. Mau berapa? Oke, lihat terkabutkan, langsung kering, ya, langsung kering. Terus kemudian, nah ini, sorry, nah ini langsung, nah, jadi serbuk, langsung kering. Jadi prosesnya cepat. Nah, kalau yang apa namanya pakai freeze itu sulit dilihat ya. Ya ada sih freeze drying prosesnya, tapi itu apa namanya dia pakai dingin, nanti didinginkan, kemudian tekanan uapnya diturunkan, ya. Selanjutnya akan terjadi proses penyubliman. Jadi pelarutnya itu dari yang tadinya membeku langsung menyublim. Oke, nanti bisa dicari lah. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini saya perlihatkan presensi lagi sambil menunggu pertanyaan. Silakan, presensi. U, kemudian ini ada air hose-nya untuk nyedot uap atau lembab yang dari dalam. Ya, nah tapi sekarang lebih banyak digunakan yang ini, ya, yang apa namanya uh, model FBD, fluid, ya, bed dryer, ya. Nah ini tadi yang oscillating, ya, granulator. Nah ini untuk mengaduknya. Jadi pengaduknya itu tiga arah ya, ada pisau-pisau pemotongnya. Baik, saya akan pindah slide ke pembuatan formula. Ada pertanyaan? Ada? Ya, membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu tadi karena ini video ya. Oke, baik. Pembuatan formula ya. Nah, formula tablet. Yang kita buat ini kan yang tablet IR ya, immediate release. Oke, immediate release. Sehingga uh, uh, bahannya masih bahan yang biasa atau umum ya, yaitu yang pertama apa? Zat aktifnya dulu ditetapkan. Kenapa kok zat aktifnya ditetapkan dulu? Karena zat aktif itu sudah tahu dosisnya. Paracetamol 500, antalgin 500, amoxicillin ada 150, ada 500, tiofilin 100, ibuprofen berapa 200, ya salah. Ya, CTM berapa miligram? 4 miligram, dexamethasone 0,5 miligram, vitamin C ya beragam, ada mau berapa begitu. Ya, dia sudah diketahui dulu. Kemudian kedua, tetapkan bobot tabletnya. Ya, misalnya kalau ini 500, bobot tabletnya berapa? Misalnya 650. Oke, tetapkan. Penghancurnya apa? Misalnya pakainya Primogel. Primogel. Primogel itu berapa? 2%? Ya, 2% dari 650. Berapa? Bahan pelicin. Mau pakai apa? Ada talek, ada Mg setara. Ya, talek berapa persen? Misal 2%. Mg setara berapa persen? 1%. Ya, dihitung dari 650. Bahan pengikat. Nah, silahkan Anda membuat larutan 10%. Oke, larutan 10%. Tapi yang masuk ke dalam nanti yang ditambahkan berapa persen? Ada di tabel saya itu perkiraan. 1% atau 2%? 2%. Misalnya, 2% dari ini. Baru nanti, ya, bahan-bahan, jumlah bahan 1 sampai 5, ya, itu berapa? X misalnya gitu, ya. Berarti 650 kurang X, baru kekurangannya bahan pengisi. Jadi bahan pengisi itu yang terakhir sekali. Oke.
Nah, ini misalnya ini. Tapi ini gempa langsung, jadi mudah dia. Saya membuat furosemid. Furosemid berapa? 40 miligram. Ya, 40 miligram per tabletnya. Pengisi pengikat karena ini direct compression nanti belakangan aja. Ya. Bobot tabletnya berapa misalnya? Saya menetapkan 200 miligram. Ya. Pelicinnya berapa? Misalnya magnesium syarat 1,5%. 1,5% dari 200 jadi 3 miligram. Sisa bahannya ya 200 ya dikurangi 40 itu bahan apa namanya aktifnya, bahan pengisinya, bahan apa namanya pelicinnya 3. Jadi ininya 157. Nah, ini belum ada bahan penghancur. Kalau ada bahan penghancur, Pak, misalnya bahan penghancurnya 2%. 2% dari 200. Berarti berapa? 2 kali, berarti 4 miligram ya. Benar, 4 miligram ya. Tinggal ditambah kekurangannya berapa. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh lain misalnya. Critiofulvin tadi, 125. Bobot tabletnya berapa? Ya, bobot tabletnya di sini 440 misalnya. Oke, bobot tabletnya 440. PEG-nya lubrikan berapa? 2,5%. Aerosolnya berapa? 4,5%. Sisanya pengisi pengikat. Tinggal dikurangi. Itu kalau gempa langsung. Kalau ini apa multivitamin, juga gempa langsung. Ini ibuprofen. Ya, ada apa namanya? Oh, juga gempa langsung. Enggak. Ini granulasi ya. Granulasi basah. Oke. Dia ada pengeringan di sini. Jadi diayak, ya, diayak, kemudian keringkan pakai tray dryer. Tadi yang tray dryer. Nah, jadi maka di sini nanti harus dihitung sebenarnya, ya. Tapi karena ini formula sudah jadi, ya sudah tinggal ngadopsi, ya. Nah, ini misalnya. Tadi ya ibuprofen ini ya, ibuprofen. Zat aktifnya kan jelas. Zat aktifnya berapa? Dia ibuprofen di sini tidak disebut ya. Ibuprofennya oh ini 400, sorry. Nah, ada di bawah ya, 400. Oke. Nah, di sini kan kita tahu laktosa sebagai pengisi, ya, sebagai pengisi, povidon sebagai pengikat, air sebagai pelarut untuk pengikatnya, maizenastat, ya, ini dia bisa sebagai pengisi juga, ya, sebagai pengisi, seperti ini juga. Nah, ini bisa sebagai penghancur, ya. Yang dua ini, ya, dia bisa sebagai pelicin. Nah, eksploitat, ya, dia bisa sebagai pengisi juga, ya. Nah, nanti kira-kira kadarnya berapa itu di Rowe itu sudah ada. Ini contoh yang lain, ya. Ada eh, apa ini? Kolidon Cl, ada kolidon, ya. Nah, ini kolidon 90F, ya. Ini dengan isopropanol nanti sebagai pengikat, ya. Ini ikat. Nah, kolidon Cl bisa sebagai penghancur, Mg syarat pelicin, laktosa ini sebagai ngisi, ya. Inulin itu zat aktifnya, kan begitu. Oke, baik. Tablet lapis nanti pas lapis itu. Baik, ada pertanyaan silahkan. Nanti pas apa ketemu luring, mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait uh, apa namanya formulanya, ya. Pharmaceutical excipient di sana disebutkan fungsi bahan itu untuk apa dan sekitaran berapa. Nah, jadi dari pustaka-pustaka kita bisa tahu. Tapi exactly berapa itu harus uji coba. Nah, bagaimana menguji coba? Ya, pakai yang kemarin saya bilang QBD, konsep QBD, Quality by Design. Pada saat kita desain formulanya, ya, kita melakukan kajian bahan apa yang kita pakai, terus kemudian kira-kira
dari hasil formula yang ada berapa dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya perlihatkan di sini, ya, yang saya perlihatkan di sini, oh, bukan yang di sini ya, di formula yang tadi. Nah, ini kan saya ambil juga dari Niazi. Niazi itu Handbook of uh, uh, Pharmaceutical Production ya, ada tablet itu ya. Nah, ini. Nah, ini kan saya ambil dari Rowe itu. Nah, satu lagi yang ingin saya jelaskan, jadi Rowe itu kan bukunya ini. Sebentar, misalnya ya, saya bukakan. Mana ini? Ini ada, nah ini. Kelihatan Mas, Mbak? Sudah terlihat, Pak. Nah, ini kan ada formula, ini kan banyak sekali nih Mas. Banyak sekali formulanya. Nah, ini bukunya, dia kan ada yang untuk semi solid, ada yang solid, ya. Nah, ini kompres solid. Ya, Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulation. Kalau saya bilang itu Sarfaraz Kaniazi. Ya, kalau butuh bisa diberikan, tapi kalau dicari juga ada kok. Ya, jadi itu. Nah, kemudian satu lagi bisa dapat dari mana? Nah, kalau di luar negeri, di brosurnya, ya itu harus ditulis. Ya, nah, di brosur, oke, itu harus ditulis. Tulis apa? Selain nama obat, ya misalnya apa tadi? Ibuprofen ya, ibuprofen 200 miligram. Dia tulis itu. Kemudian bahan yang lain juga ditulis. Misalnya dia tulis MCC, nah ini mikrokristalina selulosa, Primogel, nah ini penghancur, tambah aerosil, nah ini pelicin dan sebagainya. Nah, tapi nggak ada jumlahnya. Tapi paling tidak kita tahu bahan apa yang cocok untuk tablet itu. Itu bisa menjadi bahan kajian kita. Nah, jadi kalau seperti di Australia, di Eropa, di Amerika, di Jepang itu ada kewajiban untuk menulis bahan eksipiennya karena itu hak si pasien untuk tahu, gitu ya. Negara kita tidak cuma cukup mengandung ibuprofen 250 miligram dan bahan lain. Nah, udah gitu aja. Ya, coba dibaca di brosurnya, ya. Oke. Jadi kalau di luar itu kita bisa bisa dapatkan itu. Kalau bisa kita dapatkan ya kita tahulah cara apa namanya me- memformulasikannya. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, ini untuk kontrol kualitas kita lanjutkan minggu depan. Saya share lagi ini apa namanya? Silahkan di ini ya. Nanti yang sudah silahkan keluar. Ya udah cukup untuk malam ini ya. Yang belum silahkan presensi. Kalau tidak berhasil presensi, besok bisa lapor aja ke akademik.
Ah, baik, ini ada yang belum berhasil? Saya belum, Pak. Berapa orang yang belum? Sepertinya masih banyak, Pak, yang masih. Nah, itu sudah 70. Em, izin menjawab Pak, izin total kelas itu 86 anak Pak, jadi sekitar 16 Oh, anak. oh ya, oke, ya sudah. Oke, Di itu aja. Di print screen besok lapor aja. oke Ya, baik Pak. Soalnya emang oke. Finex-nya lagi error Pak, nggak bisa masuk kita. Oke, ya, baik. Itu aja. Di print screen, apa nih ya, di sini, di Baik, bentar. Pak. Ini yang belum bisa, ya, nanti Oke tinggal baik Pak, izin buat keluar Pak, aja. terima kasih. Ya, makasih. Tak tutup ya. Terima Oke, kasih, Pak. makasih. Terima kasih, Bapak.